Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya mau kembali ke Pak Wihadi. Pak Wihadi mungkin bisa merespon yang disampaikan oleh Kang Ujang ini mengenai concern pemberantasan korupsi. Seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara concern pemberantasan korupsi, ini tidak yang semua daripada presiden-presiden terdahulu selalu mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu harus diutamakan. Tetapi hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang concern kita semuanya, bahwa Pak Prabowo sendiri pun dalam setiap kali kesempatan selalu mengatakan mengenai masalah kebocoran APBN kita. Kebocoran APBN kita ini memang adalah salah satu halnya adalah bagaimana tidak efektifnya dan bagaimana terjadinya korupsi yang mungkin bisa dilakukan oleh APBN. Nah, disinilah kita memang, saya tadi memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ujang mengenai masalah bagaimana rakyat kita ini yang memang harus diberikan pengertian mengenai masalah anti corruption. Nah, hal ini salah satu yang kita melihatnya bahwa anti corruption ini tidak hanya slogan saja. Nah, inilah yang juga selalu ditekankan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri dalam hal ini selalu memanggil menterinya, memanggil wamennya saat ini untuk memberikan apa itu anti corruption. Dan banyak juga yang tidak mengetahui mengenai apa yang dinamakan anti corruption dan apa yang dilakukan oleh korupsi. Dan inilah yang pemahaman ini yang mesti harus dilakukan, karena bagaimanapun juga banyak hal-hal yang mungkin dari kalangan pengusaha, dari kalangan akademisi, ini banyak yang terperangkap oleh mengenai masalah bagaimana korupsi itu terjadi. Nah, inilah pemahaman ini yang memang harus diberikan kepada calon menteri dan calon wakil menteri mengenai masalah apa itu anti corruption. Kalau kita melihat anti corruption pada saat ini, memang kita tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab itu kepada 1-2 lembaga. Tapi anti corruption ini adalah bagaimana kita mengawasi semuanya yang terjadi di masyarakat. Dan ini, kesadaran inilah yang memang harus ditanamkan kepada masyarakat. Dan kita melihat bahwa permasalahan anti corruption ini ada beberapa hal yang memang harus dari awal mereka tahu bahwa pelaku korupsi ini tidak hanya pelaku pemberi atau penerima, tetapi pemberi pun juga menjadi suatu hal yang memang harus dilakukan, bahwa mereka tidak boleh memberi. Nah, inilah salah satu yang memang kita melihat bahwa masyarakat kita ini masih belum bisa memahami sepenuhnya apa itu corruption. Makanya dalam hal ini anti corruption ini adalah sangat penting diberikan pemahaman, sosialisasi, dan salah satunya ini dimulai dari atas dulu. Dari atasnya juga kita sampaikan bahwa ini adalah Pak Prabowo concern terhadap anti corruption. Oke, anti corruption, maka dilakukan bahwa ini pemahaman anti corruption harus sama. Di mana ruang yang memang tidak boleh disentuh oleh para menteri dan wakil menteri, karena ini adalah merupakan bentuk daripada korupsi yang bisa dilakukan tanpa pengetahuan daripada mereka, tanpa mereka sadar kalau mereka tidak tahu hal itu terjadi. Nah, memang dalam beberapa kasus kita sering melihat bahwa kepala daerah itu seringkali juga kita lihat di sini bahwa pemahaman terhadap masalah itu misalnya mengenai masalah birokrasi yang melakukan, terus kemudian bupatinya juga belum tahu atau seperti kepala daerah belum tahu. Nah, ini kan seringkali terjadi. Hal-hal seperti inilah yang pengawasan inilah yang memang harus disampaikan kepada para menteri, para wakil menteri. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, di situ juga kita melihat kemarin itu ada Pak Kapolri, ada Pak Jaksa Agung. Saya kira hal-hal seperti ini adalah merupakan hal yang memang bisa diberikan kepada semuanya mengenai masalah bagaimana penanganan anti corruption. Dan apa itu anti corruption? Maka itu adalah sesuatu hal yang memang harus diberikan sejak awal untuk sesuatu yang memang harus menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bagaimana kita mengamankan pembangunan ini. Oke, baik. Pak Wihadi, itu kan soal merespon concern pemberantasan korupsi yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang ya. Saya mau ke lapangan kerja masa depan begitu, Pak Wihadi. Ini yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang soal pengangguran begitu, dan yang saat ini tengah menjadi perhatian juga, yang menjadi tantangan juga adanya maraknya PHK massal begitu. Dengan ini kan masuk juga ya dalam kurikulum pembekalan dari calon anggota kabinet Prabowo Gibran begitu. Apa yang kemudian menjadi atensi dalam pembekalan hari ini berkaitan dengan lapangan kerja di masa depan?
Ya, saya kira lapangan pekerjaan ke depan itu kan kalau kita bicara mengenai masalah PHK, karena kita masih berpikir bahwa kita menjadi satu pekerjaan yang kita bekerja untuk sesuatu atau boleh dikatakan sebagai labor atau sebagai pekerja. Tetapi dalam hal ini Pak Prabowo kan berpikir bahwa secara entrepreneur kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena banyak sekali lapangan kerja yang memang sektor informal yang kita lihat bahwa ini bisa tercipta dan ini bisa membuat lapangan kerja baru, dan ini bisa juga yang namanya tumbuh namanya industri-industri baru. Makanya dalam hal ini kita melihat bahwa ada Kementerian UMKM dan Koperasi yang dipisah. Ini tentunya adalah concern pada kita, bahwa concern terhadap UMKM, concern terhadap masalah koperasi. Nah, ini hal-hal inilah yang ingin diciptakan oleh Pak Prabowo. Dengan UMKM tumbuh, maka lapangan pekerjaan yang sekarang ini mereka mungkin sebagai buruh, mungkin sebagai karyawan, mereka di PHK, tetapi mereka dengan adanya UMKM, mereka bisa tumbuh ekonomi itu, dan ini ekonomi akan berjalan. Dan salah satu hal yang kita lihat di sini ada satu program Pak Prabowo yang sangat bagus sekali. Jangan melihat bahwa pemberian makanan bergizi itu tidak memberikan efek ekonomi. Itu efek ekonomi yang akan berjalan. Karena apa? Karena dengan penyediaan beras, dengan penyediaan sayur, dengan penyediaan segala macam bentuk daripada penyediaan makanan bergizi itu akan menumbuhkan lapangan kerja baru. Dan disinilah kita melihat bahwa ekonomi akan berjalan, karena sayur otomatis akan lebih petani-petani sayur, mereka akan mensuplai yang sudah jelas untuk mereka memberikan makanan bergizi yang dilakukan oleh program Pak Prabowo. Jadi kita tidak melihat bahwa program itu adalah program yang membuang begitu saja anggaran, tetapi inilah program yang akan bisa memberikan set efek ekonomi secara berjalan di rakyat, dan inilah yang akan ditimbulkan dengan pengangguran yang mungkin bisa UMKM. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wihadi atas waktunya di Breaking News TV One. Selamat kembali bertugas di DPR, Pak Wihadi. Selamat pagi. Ya, pemirsa, kita masih akan melanjutkan Breaking News. Saya ajak Anda langsung menuju ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk memantau bagaimana persiapan jalannya pembekalan hari kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita coba tanyakan kepada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, ini kalau kami lihat gambar dari tadi sudah lalu lalang begitu, kendaraan satu persatu sudah mulai berdatangan. Apakah ini artinya agenda akan segera dimulai, Duhan? Hybrid. Duhan? Ya, Vera dan juga pemirsa, saat ini memang masih terus berlangsung kedatangan dari para calon wakil menteri yang nantinya akan langsung mendapatkan pengarahan atau pembinaan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Hingga saat ini memang 15 menit menjelang dimulainya agenda pada hari ini, terpantau sudah ada 17 mobil yang tadi memang sudah masuk ke dalam membawa 17 calon menteri dan juga kepala badan yang nantinya akan turut berkontribusi pada kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Ini mulai dari Amiruddin Ma'ruf, tadi juga ada Natalius Pigai, ini yang merupakan calon menteri yang kemarin hadir namun juga turut hadir lagi pada hari ini. Lalu dilanjut juga tadi dengan Diana Kusumastuti, lalu Bambang Eko, ada Lipka Haluk, hingga beberapa tokoh lainnya yang tadi kami sempat pantau sudah masuk ke dalam. Tadi ada Isyana Bagus Oka, itu politikus dari Partai Solidaritas Indonesia, lalu ada Diah Roro, lalu juga ada yang terakhir tadi masuk adalah Stella Kristi. Total ada 17 calon wakil menteri dan juga kepala badan yang sudah mulai masuk ke dalam, tepatnya ini ke Padepokan Garuda Yaksa, di mana ini merupakan kediaman dari Prabowo Subianto untuk nantinya mengikuti pengarahan atau pembekalan yang akan langsung diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ini moderator yang nantinya akan mengisi tema-tema dari pembahasan atau pembekalan hari ini juga merupakan ahli-ahli yang berasal dari luar negeri yang didatangkan langsung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini untuk memberikan materi kepada calon wakil menteri dan juga kepala badan. Ini mulai ya dari bertema artificial intelligence, lalu komunikasi, lapangan kerja di masa depan, hingga topik anti korupsi yang nantinya akan
dibahas pada hari ini. Berbeda dengan hari kemarin, jika hari kemarin ini mengenai pengenalan kabinet, lalu juga geopolitik, lalu juga membahas mengenai pangan dan lain-lain, pada hari ini tema-tema tersebut termasuk artificial intelligence ini akan dibahas, mengingat juga jika kita pantau tadi dari beberapa orang yang sudah hadir ini mulai dari Aminuddin Ma'ruf, lalu juga ada Isyana Bagus Oka, lalu juga ada beberapa tokoh lainnya. Ini memang sangat beragam, berbeda dari kalangan calon menteri kemarin yang memang ini di mayoritas diisi oleh kalangan-kalangan politisi yang sering kita lihat juga berkontribusi pada pemerintahan sebelumnya yang juga pernah menjabat sebagai menteri maupun menteri koordinator. Pada calon wakil menteri kali ini jauh lebih beragam, ada yang memiliki background sebagai seorang politisi, lalu juga ada yang memiliki background sebagai seorang ahli, baik itu ahli hukum, ahli tata negara, maupun hingga artis dan juga atlet. Jika kami pantau juga memang terdapat beberapa list nama yang juga termasuk ke dalam daftar undangan, yaitu diantara lain ada Raffi Ahmad, lalu juga ada Giring Niji, lalu juga ada Yofi Widianto, dan juga beberapa orang lainnya yang juga sempat mewarnai layar kaca sebagai seorang artis maupun seniman seperti itu. Lalu juga ada beberapa yang memang sering kita lihat juga sebagai salah satu tokoh agama seperti Gus Miftah, dan juga beberapa orang lainnya seperti Atif Latiful Hayat yang memang menurut hasil riset kami ini merupakan salah satu petinggi di Persis dan juga seorang akademisi asal Universitas Pajajaran seperti itu. Nah, kita dapat pantau juga memang aktivitas yang saat ini terjadi di depan Padepokan Garuda Yaksa ini merupakan aktivitas dari para rekan-rekan media yang memang masih menunggu seperti itu kedatangan dari para wakil menteri yang memang diperkirakan sesaat lagi ini mulai akan berdatangan, mulai cukup padat seperti itu. Dan jika dapat kami gambarkan kepada Anda, lalu lintas yang berada di bawah pun memang saat ini sudah mulai cukup padat karena banyak sekali mobil-mobil yang mengarah dari arah bawah, dari arah Sentul menuju ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses pembekalan yang akan diberikan kepada seluruh wakil menteri. Total memang ini akan ada nantinya sejumlah 58 kurang lebih calon wakil menteri dan juga kepala badan yang akan hadir untuk mengikuti pengarahan langsung yang diberikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, Vena dan juga pemirsa, ini selain dari agenda pembekalan yang akan diberikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada hari ini juga 17 Oktober ini bertepatan dengan hari ulang tahun dari Prabowo Subianto. Kami tadi sempat bertanya kepada beberapa calon wakil menteri yang juga hadir ini untuk masuk ke dalam, apakah pada hari ini akan ada agenda tambahan atau tidak. Memang beberapa ini kompak menjawab sebetulnya dari Prabowo Subianto sendiri tidak memberitahu apakah di dalam nanti akan ada agenda syukuran atau semacamnya. Namun dari wakil menteri sendiri menyebutkan bahwa mereka merencanakan sesuatunya seperti apa kita juga tidak tahu karena memang masih dirahasiakan. Barangkali nantinya akan mengucapkan selamat mungkin dengan kejutan kecil atau seperti itu. Ya, Vena. Baik, kita masih akan terus memantau dari Hambalang mengenai agenda pembekalan yang dijadwalkan akan mulai pada pukul 9 pagi. Tapi kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda.